Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin seger aja. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa alhamdulillahilladzi abrazana akhiriz zaman min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu tuqa wal wafa sayyidina wa maulana nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala aidan wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadu tawwabar rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para guru, para orang tua, para masyayikh, para asatid wal asatidah yang tidak kita sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada beliau. Mudah-mudahan mata Allah tula hayatihi, orang-orang tua di Masjid Al-Balag ini Allah bahagiakan kelak dunia akhirat. DKM Masjid Al-Balag beserta yayasan, juga imam kita Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Sa'ayang Musa, kita jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil ilmi, orang-orang yang terus dianugerahkan Allah keilmuan, dan dengan ilmu itu semakin baik keislaman kita dan semakin benar keberagamaan kita. Terkhusus Ahad subuh kali ini masih dalam rangka bertepatan dengan bulan yang mulia Rabiul Awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka mengingatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya bisa dipastikan bapak-bapak yang duduk sekarang nih di Masjid Al-Balad itu kira-kira cinta istri apa enggak, Pak? Pak, cinta sama istrinya apa enggak? Cinta. Ibu-ibu juga cinta di belakang. Tapi bisa dipastikan cinta bapak-bapak lebih besar, lebih tinggi kepada Allah dan Rasul-Nya ketimbang sama istri. Betul. Kita cinta sama istri kita, enggak mungkin enggak cinta. Kita cinta sama anak kita, enggak mungkin kita enggak cinta. Kita sayang cinta sama cucu kita, mustahil kita enggak sayang, enggak cinta sama cucu kita. Tapi subuh ini kita tinggalkan mereka. Kita ayuh derap langkah kita menuju Masjid Al-Balad. Ini artinya subuh ini Allah titipkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya lebih besar, lebih tinggi daripada keluarga kita. Inilah yang kemudian Rasul mengoreksi Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab yang beliau mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mencintai dirinya juga. Maka Rasul menyatakan, la ya Umar, bukan begitu Umar. Mencintai aku ayakuna ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai kepada Rasul, mencintai kepadaku di hadapan langsung Faruq Umar ibn Khattab itu harus lebih besar, lebih tinggi mimma siwahuma, dari apa saja. Mungkin yang punya motor baru, bawaannya tangannya gatel, udah megang kanebo aja, pengen ngelapin. Yang habis ngeridit mobil juga tangannya nggak bisa diam, bawaannya megang pengoceng aja, asal debu dikit bisa, debu dikit diusap. Tapi kan subuh ini kita nggak megang pengoceng, nggak megang kanebo. Karena begitulah cinta harus lebih tinggi kepada Allah dan Rasul-Nya mimma siwahuma, dari apa saja yang ada di dalam diri kita. Kenapa demikian? Sederhana dan bisa kita ingat. Semua yang melekat pada diri Rasul itu bermanfaat sejak dulu Rasul masih ada, bahkan saat beliau sudah wafat. Saya ulangi, bahwa kenapa cinta lebih tinggi? Karena semua yang melekat pada diri Rasul sejak beliau masih ada dulu, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, sampai sekarang itu masih bermanfaat buat kita. Ini ada 4 ulama yang bilang begini. 1, Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, atau yang kita kenal punya kitab fenomenal bernama Tafsir Quranil Azim atau Tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua ada murid daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Ahmad Ibnu Hanbal,
yang beliau menyatakan da'autu li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i arba'ina sanatan ba'da wafatihi inda sholati. Imam Syafi'i wafat, muridnya da'autu, aku mendoakan guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i arba'ina sanatan, 40 tahun ba'da wafatihi, setelah beliau wafat, inda sholati, enggak putus setelah sholat-sholatnya. Beliau menuliskan Musnad Imam Ibnu Ahmad, juga menyebutkan ini. Juga ada Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim, juga menyebutkan ini. Juga ada kitab Al-Mu'jam yang ditulis oleh Imam Tabrani. Bahkan nanti Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir menyebutkan Musnad Imam At-Tirmidzi. Apa yang disampaikan ulama-ulama besar ini, bahwa yang melekat pada diri Nabi apapun itu, kita kan masih ingat ketika Rasul udah nggak ada, itu ada kirbah. Apa itu kirbah? Tempat minum dari kulit kambing yang dijahit. Itu asal Husain panas, asal Hasan meriang, anak tercinta beliau Sayyidatina Fatimah Zahra itu nempelin di bibirnya. Panasnya turun, kekhawatiran hilang. Padahal Rasulnya udah wafat. Maka ulama ini menyebutkan ada dua sahabat Nabi. Yang pertama adalah Sayyidina Utsman ibnu Affan, orang yang didoakan oleh Rasul panjang umur. Jadi ada dua yang didoakan Rasul panjang umur. Yang pertama Sayyidina Utsman ibnu Affan, yang kemudian simpatinya begitu besar ketika orang kekurangan air bersih harus bayar sama Yahudi. Akhirnya beliau bernegosiasi, udahlah sekarang buat kamu, besok kita kongsi, saya yang bayar. Lama kelamaan, ya kan, Utsman tetap berkongsi dengan Yahudi, tapi besok giliran Utsman, orang Islam nggak bayar. Lama-lama ya mendingan jatahnya Utsman nggak bayar. Kalau jatahnya Yahudi dia bayar. Jatahnya Utsman nggak bayar. Lama-lama giliran orang Yahudi sepi. Giliran Utsman rame. Ya udah dah bayarin aja dah, kayak orang kontrak gitu. Udah bayarin aja dah dikit-dikit, karena bocah mau sekolah, mau daftar ulang, ya mau wisuda, mau nikahan, lama-lama ya habis, ya, tinggal belakang doang. Sampai sekarang masih bisa dirasakan wakafnya Utsman bin Affan. Yang kedua Sayyidina Jabir bin Abdullah, ikut dengan Rasul ketika perjanjian Hudaybiyah, ikut ketika Rasul mimpi melakukan umroh kembali ke Madinah, ke Mekah, dari Madinah ke Mekah, ikut kemudian Fathu Makkah, dan akhirnya wafat Rasul. Beliau masih hidupnya panjang sampai malayura ahadun, matanya ini nggak bisa ngelihat orang, saking tuanya. Anak Rasul datang, cucu Rasul datang. Ketika datang, man anta, kamu siapa?
Saya Husain, nggak ngelihat saking tuanya udah. Nah ini Utsman ibnu Affan. Yang kedua yang disebutkan adalah Utsman bin Hanif. Jadi ada dua sahabat Nabi. Yang pertama namanya Utsman ibnu Affan, yang kedua Utsman bin Hanif. Dari dua riwayat inilah kita bisa memaknai hakikat maulidin Nabi, maulidnya Nabi. Jadi maulid ini Pak, ada dua pemaknanya. Yang pertama maulud. Ini maulid. Apa bedanya maulud dengan maulid? Kalau maulud, setiap yang lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah, dilahirkan secara fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi, tergantung bapak ibunya. Maka yang paling kenal maulud yang dilahirkan itu bapak dan ibunya. Ibunya mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun, kenal betul. Maka begitu ibunya lewat, anaknya main bola. Dari kejauhan dilihat, kok nih anak tumben pakai jam tangan. Emaknya negesin lagi, wih, jam tangannya harganya 11,2 miliar. Karena dia ngelahirin, dia tahu ini anak nggak pernah pakai jam tangan, apalagi main bola. Oh tumben pakai jam tangan, apalagi jam tangannya 11,2 M. Apa M Pak? Ember. Kan disuruh balikin nama ibunya, betul? Kenapa disuruh balikin Pak? Kenapa Bu? Kenapa disuruh balikin 11,2 M ini? Kira-kira kenapa tuh? Oh, bukan punya miliknya, nggak kuat bayar pajaknya. Gimana bayar pajaknya 11,2 M? Setiap yang dilahirkan emaknya tahu. Ini kita nih jadi orang tua, mohon maaf, dulu sebelum kita jadi orang tua, saya mungkin yang paling muda, nggak begitu paham dengan perilaku saya pribadi. Begitu punya anak, ya begitu dah. Kita tahu dikadalin, padahal kita buaya. Dikadalin kita tahu. Kok nggak sekolah? Nggak ada jam. Lagi ada acara. Padahal acaranya bukan buat kelas dia. Dibawanya, tapi dia ikut libur. Ya udah, namanya anak, ya kan? Dia nggak tahu bawanya buaya, dikadalin. Tapi kalau maulid, mayata'alakun Nabi dengan dua hal, min zamanin wa makanin, yang terkait dengan waktu dan tempat. Nabi berapa tahun di Makkah? Berapa tahun Pak? 13. Di Madinah itu berarti zaman. Tapi kemudian Nabi akhirnya kembali rindu setelah dipersekusi, setelah 13 tahun tinggal di Mekah, pada mimpi tawaf di Ka'bah. Akhirnya berangkat tahun 7 Hijriah. Nggak boleh sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan,
Abu Bakhtari, Abu Gosok. Nggak boleh, tinggal di Madinah. Akhirnya ada perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah yang jamaah tuh pada ngelihat onta. Yang belum nyampe udah pada mesen. Ustaz, kencing onta. Kencing onta jauh-jauh ya ke Mekah cuma nyari kencing onta. Kalau nyari kencing onta mah di Ragunan juga ada. Tapi di situ ada makan, ada tempat. Berbeda Hudaybiyah dengan tempat lain. Kalau sekarang Bapak ke sana, alang-alangnya tinggi, Pak. Segini. Batu-batunya juga udah nggak hitam-hitam lagi, hijau dilihatnya. Karena disitulah Allah berikan tempat dan waktu dari yang terkait dengan Rasul. Maka yang namanya hakikat Maulid bukan hanya kemudian Nabi dilahirkan, tapi apa yang melekat pada Nabi dari waktu dan tempat. Maka ada sahabat Nabi Utsman ibnu Affan, kemudian Utsman bin Hanif. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini dua-duanya riwayatnya sama. Yang satu saat Nabi masih hidup, yang satu saat Nabi sudah wafat. Kita ceritakan dulu yang pas hidupnya, indah hayatihi, ketika beliau masih hidup. Nabi itu namanya siapa? Muhammad. Ya, dari kata-kata ha mim dal. Dulu nggak ada orang namanya Muhammad. Adanya Bapak yang banyak di sini ya Rojali, ya, yang banyak lagi Udin. Kalau kampung saya itu nggak ada Muhammad Udin, nggak ada. Sekarang begitu orang mengenal Muhammad, baru namanya panjang-panjang. Ya. Kalau yang sering di rumah, nggak kemana-mana, ya, itu namanya Kamarudin. Karena nggak kemana-mana, dia di kamar aja. Kalau orangnya kurus, itu namanya Hilaludin. Karena hilal kan kecil. Kalau orang gemukan dikit, ya sebelah rumah saya itu namanya Badarudin. Orang gemuk. Jadi udah Muhammad Badarudin, Muhammad Hilaludin. Maka Nabi kemudian mengawali namanya dengan Muhammad. Maka nama Nabi ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ibrahim. Ada matobi di situ. Ada misalnya yang lain Isa. Berarti ada harful illah. Ya. Maka Ahmad ibnu Hambal ini dengan Imam At-Tabari dalam Mu'jamnya menyebutkan bahwa yang namanya Utsman bin Hanif satu saat beliau melihat Nabi ja'a rajulun dharir. Ja'a rajulun dharir. Dharirun. Datang seorang yang buta. Apa kata dia? Rasul, buta ini yuskiluni. Buta saya ini menyulitkan saya beribadah. Walaysa li qiyadah. Orang buta Rasul kalau mau ke masjid nggak bisa sendiri. Saya harus qiyadah, punya teman yang nemenin. Maka kalau yang teman saya sakit, saya nggak ke masjid. Maka buta ini menyulitkan saya. Emang ada buta yang nggak menyulitkan? Ada.
Kita belum lupa anak kita 11 tahun umurnya itu menang ketika hafal Quran di RCTI. Kita mungkin masih ingat wajahnya. Itu mohon maaf lahir batin, matanya buta. Umurnya 11 tahun. Setelah menang diwawancara itu wartawan, kamu kan suaranya bagus, hafalannya kuat, ada nggak keinginan, kenapa nggak langsung berdoa sama Allah biar matanya disembuhkan? Apa jawaban beliau? Enggak saya begini aja. Dengan begini buta, saya bisa hafal Quran. Tapi kalau saya nggak buta, mungkin saya lagi main Mobile Legend. Nggak mau, bener nggak mau. Bukannya nggak pengen, udah nggak mau. Maunya begitu aja. Itu berarti mayuskul ini nggak menyusahkan dia. Dulu ada menteri di kabinetnya Tony Blair. Dia buta, tapi dia punya asistennya itu apa tuh anjing K14 yang harganya 2 miliar. Dia bisa nunjukin tuh ke kantor mana, ke rumah mana. Ya. Dia nggak merasa kesulitan karena ada asistennya anjing itu. Nah ini orang ini kesulitan. Maka kata Rasul, in da'auta fada'autu. Kalau kamu mau, saya bisa mendoakan. Tapi fa in akharta, kalau kamu tidak mau, lebih baik. Jadi Rasul menyarankan, udah begini aja. Kalau begini hisabnya cepat. Betul Pak? Lebih cepat mana hisabnya orang buta sama yang nggak buta? Lebih cepat yang buta karena dia nggak mempertanggungjawabkan apa yang dilihat. Kalau model kita, saya nih kan repot juga. Ya. Jadi saya berangkat dari puncak itu harapannya lancar, tapi ternyata banyak orang juga yang bajunya salah pakai. Baju adeknya dipakai, ditarik ke bawah, atas kelihatan. Ditarik ke atas, udel-udelnya kelihatan. Nggak dilihat barang bagus. Kalau dilihat, kalau merem bahaya. Ya Pak, nggak mungkin kan, astagfirullah, nggak mungkin, lagi ngegas, ya kan? Maka melihat itu, ya kan? Nanti ada pembahasan tuh terkait apa? Akhlak Nabi. Dalam sesi akhlak Nabi, ulama menyebutkan namanya sifat itu tidak menjadi dosa. Sifat kita melahirkan perilaku berkendara mata ke depan, ya kan? Ketika di depan di flyover ada yang muda-mudi jam 1 jam 2, ya alhamdulillah kan begitu. Itu tidak dosa. Yang dosa itu astagfirullah ditegesin, itu yang dosa. Tapi kalau astagfirullah, ya alhamdulillah, rezekinya begitu. Mata kita kan lagi fokus. Ya, ini kadang-kadang anak-anak kita suka begitu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahnya sampai serius. Ya. Itu yang nggak boleh. Ya. Maka kata Nabi, udah begini aja, hisabnya mudah. Maka Rasul, fa in akhorta, aku lebih memilih engkau tidak mengeksekusi niatmu. Akhirnya apa kata dia? Pengen juga Rasul. Kata Nabi kan, kebahagiaan itu bukan di dunia saja, tapi fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebahagiaan. Mau dua-duanya, akhirnya mau dua-duanya. Kalau mau dua-duanya apa kata Nabi? Fa'adzin talahu. Ya udah bismillah kalau begitu mah. Kata Nabi, fakhruj anta, sekarang kamu keluar dari masjid ini. Saya mau ngapain Rasul? Ya kan, wudu. Saya udah wudu Rasul. Apa kata Nabi?
fa ahsinu wudu'ahu, perbaiki, sempurnakan wudu'mu. Nah, jadi orang ini disuruh keluar padahal sudah wudu, tapi disuruh wudu lagi apa? Memperbaiki, menyempurnakan wudunya. Kalau bahasa fikih namanya isbal. Apa itu isbal? Menyempurnakan wudu. Bahkan kata Nabi indal makari, menyempurnakan wudu ketika waktu-waktu yang tidak nyaman itu bisa menggugurkan dosa kita. Kan Allah menggugurkan dosa kita dengan beberapa cara. Yang pertama isbagul wudu. Wudunya itu sempurna indal makarih, ketika waktu-waktu sempit, waktu-waktu yang tidak menyenangkan. Kalau wudunya subuh di komplek Bulog aman. Tapi kalau wudunya di puncak subuh-subuh kan nggak langsung wudu, dicobain dulu airnya. Dingin nggak? Dingin. Dingin. Subuh-subuh di Dieng, nggak langsung gini. Dicoba dulu. Ya Allah, ya Allah. Ya. Karena nungguin aja. Karena dingin. Tapi justru ketika di tempat yang makarih kita nggak begitu nyaman, tetap wudu sempurna, Allah gugurkan dosa kita. Ini isyaratnya bahwa kalau mau dikabulkan doa kita, maka wudu dulu yang sempurna. Maka itu menjadi bagian penting Allah mengijabah doa kita. Setelah itu masuk dia. Kata Nabi, fala yajlisanna ahadakum. Jangan sekali-kali kamu duduk qabla ayyusolli raka'ataini, sebelum sholat 2 rakaat. Sholat kamu 2 rakaat. Nah, begitu sholat, ya kan? Doa. Nah, ini biar nggak salah kita ngintip doanya. Kita baca bareng-bareng. Doa ini dibaca Nabi, diaminkan oleh orang buta ini, disaksikan oleh siapa tadi? Utsman bin Hanif. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati lituqdali Allahumma fasyafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi, Allahumma ya Allah, ini as'aluka. Kita kalau pengen sesuatu berarti Allahumma ini as'aluka. Kalau nggak mau, nggak pengen, Allahumma ini a'udzubika. Yang mau perjalanan jauh, tiba-tiba begitu di tol, di rest area, ngelihat kayaknya kurang angin. Kanan kiri nggak ada tukang angin. Udah, Allahumma ini a'udzubika. Ya Allah, jauhkan. Kita tahu ini kurang angin bannya, tapi nggak ada tukangnya. Maka Allahumma ini a'udzubika. Belum ketahuan kita akan ikut mobil siapa, karena kita nggak punya mobil, acaranya lumayan jauh. Maka Allahumma ini as'aluka. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang kosong satu bangku, biar saya bisa nebeng. Itu Allahumma ini as'aluka. Ada harapan. Kalau tadi kita sangat ingin dijauhkan, Allahumma ini a'udzubika. Makanya pakai peci. Ya. Ini peci ini syariat apa tradisi? Kalau di tempat Nabi kan sholatnya nggak pada pakai peci, ya kan? Saya bertahun-tahun juga nggak pakai peci dulu saat kuliah. Ya, kalau sekarang nggak pakai peci aneh.
Ya di sini. Maka harus pakai peci. Peci ini tradisi. Maka Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku berharap kepadamu apa? Al khaira, kebaikan. Ini pakai baju koko, pakai jas, ya. Enggak pakai jaket karena apa? Ganti motor, ya. Biar kata enggak ketutup. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, jangan sampai masuk angin ini. Begitu. Jadi kita berharap ada kebaikan, wa khairu ma fiha, dan kebaikan yang ada dalam apa yang kita pakai. Maka ya Allah, Allahumma inni as'aluka, aku meminta kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadapmu. Ya. Bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Nabi rahmah, nabi yang sangat membawa rahmat. Apa doanya terus-terusnya? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ini atawajjahu ilaika, saya menghadap kepada Allah, ila Rabbi, kepada Tuhan saya, fi hajati, pada hajat saya, ditok dia biha, agar hajat saya dikabulkan, disampaikan. Apa itu? Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah, sembuhkanlah apa yang ada di dirinya, wasyafi'hu fihi, ya kan, dan apa yang kami harapkan dari kebaikannya. Maka Utsman bin Hanif yang ngelihat Nabi doa diamini oleh orang yang buta, setelah disuruh keluar untuk isbagul wudu, menyempurnakan wudunya, kemudian masuk masjid lagi disuruh sholat 2 rakaat, maka begitu dia mengusap kepalanya, ya, dilihat oleh beliau, fala atharalahu, matanya itu bisa melihat, bahkan tidak ada bekasnya. Kalau orang buta kan mohon maaf kadang-kadang ada bekasnya tuh. Ini nggak ada, kayak orang normal. Ini satu, ada orang buta kemudian didoakan Rasul menyebut nama siapa? Menyebut nama Nabi. Tadi kan wa inni atawajjahu bika, saya menghadapmu ya Allah, binabiyika, ya, dengan siapa? Nabimu. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi rahmah, nabi yang sangat rahmat, ya, sangat penyayang. Ditubdo hajati, agar aku hajatku dikabulkan. Ini ketika Rasul ada. Yang kedua, ketika Rasul wafat. Inda wafatihi, ketika Rasul wafat. Ada orang tanahnya sengketa, kemudian datang ke siapa? Khalifah Utsman Ibnu Affan. Waktu itu beliau presiden, khalifah. Datang begitu agak siangan, kata pas pampresnya, kesiangan Pak. Beliau pagi udah ada. Ya udah kalau begitu saya subuh ke sini. Subuh datang, kata pas pampresnya, belum ada Pak. Ya, kayaknya nginep di tempat lain ini. Ya kan, ada urusan lain. Ya udah saya nanti malam datang. Ya, malam dia datang nggak ketemu juga. Fakhasirtu, saya ini sangat-sangat tidak beruntung. Nggak pernah tuh ketemu dengan Khalifah Utsman Ibnu Affan. Pagi datang nggak ketemu, siang nggak ketemu, sore nggak ketemu, malam nggak ketemu. Singkat cerita, dia ketemu sama Utsman bin Hanif. Kamu kenapa murung gitu? Saya udah mau janjian, mau ketemu, nih urusan saya belum kelar-kelar, tapi nggak ketemu-ketemu. Apa kata Utsman bin Hanif? Sini. Dulu ada orang buta, didoakan sama Nabi pakai doa ini, matanya sembuh. Kamu mau nggak aku ajarin doa ini? Mau. Diajarin tuh. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika
bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad, ya kan, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati li taqda bihi Allahumma fasyafi'hu fiyya fasyafi'hu fihi. Itu habis baca itu, besok dia datang pas pampresnya siap, pasti mau ketemu presiden, mau ketemu khalifah. Kok tahu? Ya kan udah berapa kali kesini, ya kan. Beliau ada di ruang kerjanya, masuk aja. Dia bingung. Begitu masuk, ya kan, kata Utsman apa? Ada perlu apa? Ini saya sekian tak, ya kan 10 hektar nih begini. Kenapa? Cerita. Berarti yang benar kamu. Iya. Di ACC sama Utsman. Begitu keluar, ketemu Utsman bin Hanif. Kata dia, bos, udah beres, ya kan? Terima kasih ya, saya diatur ketemu. Kata Utsman bin Hanif, siapa yang ngatur apa yang diatur? Itu kan kemarin saya ketemu kamu, sekarang saya ketemu khalifah, aman lancar. Terima kasih udah bilangin khalifah. Apa kata Utsman bin Hanif? Wallahi ma kallam. Demi Allah, saya nggak ngomong apa-apa. Saya nggak ada urusan sama khalifah. Saya cuma lagi lewat doang, lewat ke kantor, ketemu dia. Demi Allah, saya nggak pernah ngomong apa-apa. Kalau terus enggak, kan kamu yang kemarin ngajarin saya doa. Kamu baca doa itu? Iya. Apa kata Utsman bin Hanif? Ismun Nabi. Bukan karena saya, tapi karena kau menyebut ismun Nabi, nama Nabi. Kalau sekarang kejadiannya begitu, tuh Utsman bin Hanif, kalau begitu saya berapa persen nih? 10%, 20%, padahal dia nggak ngomong apa-apa, tapi orang sekarang begitu. Asal ada kesempatan, hajar. Apalagi mohon maaf, kalau udah agak kampung dikit tempat saya, ini orang begini langsung, ya, besok-besok Wali Songo tambah 10. Yang ke 10 saya. Gitu. Kenapa? Mujarab doanya. Padahal kata Utsman bin Hanif, ismun Nabi. Artinya nabinya udah wafat, namanya disebut, itu melekat keberkahan. Terakhir, nah ini baca sendiri nanti. Ada di dalam surat An-Nisa ayat 4. Surat An-Nisa ayat 64. 64. Ada ja'a a'rabi, sedikit lagi Pak ya. Ja'a a'rabi, orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini maksudnya bukan Badui kampungan, bukan, tidak tinggal di Madinah. Dia datang ke makam Rasul. Apa kata dia? Ya Rasulullah, faqad qala Allah Ta'ala, bahwa Allah sudah berfirman. Apa itu? Wa ma arsalnaka mir rasulin, tidak Allah utus rasul illa liyuta'a bi'inilah, kecuali untuk taat kepada Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum, kalau kita itu punya salah, punya dosa, maka ngapain kita Pak? Fastaghfirullah, kita istighfar minta ampun kepada Allah. Tapi lihat yang kedua nih, fastaghfarallahumur rasul, datang ke Rasul agar Rasul mendoakan untuk diampuni. Makanya orang dulu kalau salah nggak perlu diminta mundur. Orang dulu kalau salah bersikap, ya kan, nggak perlu diminta kemudian untuk mundur, enggak. Nggak kayak sekarang kan begitu. Ya. Ada orang berzina datang ke Nabi, ya Rasulullah ini zanait, Rasul saya berzina. Tuh, dia datang ke Rasul mengakui dirinya berzina. Maka ampuni saya ya Rasul. Dia istighfar kepada Allah, beristighfar, minta didoakan, diistighfarkan oleh Rasul. Maka orang ini datang ke kubur Nabi.
beristighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, ya Rasul maafin saya. Sampai kemudian ketiduran dibangunin sama siapa? Utsman bin Hanif. Bangun ya kan? Utsman bin Hanif juga capek, nih orang pergi karena saking capeknya dia juga ketiduran. Dalam tidurnya laqiya bin Nabi, ketemu dengan Nabi. Apa yang disampaikan Nabi? Faqad ghafarallahul a'rabi. Orang Arab Badui yang tadi itu, yang datang sebelum kamu itu, kabarkan kepadanya Allah telah mengampuni dosanya. Saya tutup bahwa Rasul ketika ada itu tidak Allah turunkan azab dan bencana. Maka Allah, tidaklah Allah liyu'adziba, untuk mengadab kita, wa anta fihim, ada Rasul ya. Yang kedua ya kan, wa hum yastaghfirun, kita mau beristighfar. Ayo istighfar kita karena Allah, istighfar kita karena Rasulullah. An-Nisa ayat 64, fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, salah kita, hilaf kita, juga negeri kita, apapun carut marutnya, siapapun yang melakukannya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, pagi ini kami memuja dan memuji-Mu. Wa ilaikal mustaka, kepadamu-lah kami mengadu ya Allah. Mengadukan dosa dan salah kami, mengadukan keluh kesah negeri kami, pemimpin kami, siapapun di dalamnya ya Allah. Wa ilaikal mustaka, karena kepadamu lah kami mampu untuk mengadu kepadamu ya Allah. Wa antal musta'an, wa antal musta'an, engkaulah yang maha penolong ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nafsi taqallahu faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin 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 ya rabbal alamin. Masyaallah, hayakallah. Nah.